yang saya hormati. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehadiran rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi saya, yaitu mengenai akuntansi transaksi mata uang asing. Yang pertama, definisi valuta asing. Valuta asing atau VAS adalah mata uang negara lain yang digunakan dalam transaksi internasional. Nilainya berfluktuasi terhadap mata uang domestik. Selanjutnya, pentingnya kurs tukar. Kurs tukar adalah harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Perubahan kurs ini mempengaruhi keuntungan atau kerugian perusahaan. Adapun faktor pemicu fluktuasi, faktor-faktor seperti suku bunga, inflasi, stabilitas politik, dan kinerja ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi pergerakan kurs valuta asing. Selanjutnya, analisis transaksi pembelian valuta asing. Di sini ada 4 transaksi pembelian valuta asing. Yang pertama itu 1 Oktober. Pembelian awal 6.000 US dollar dengan kurs 15.180 per US dollar. Ini membentuk saldo awal persediaan valuta asing. Kemudian transaksi pembelian 3 Oktober, membeli tambahan 4.000 US dollar dengan kurs 15.130 per US dollar. Kurs cenderung melemah sedikit. Selanjutnya 9 Oktober, membeli 7.000 US dollar dengan kurs 15.120 per US dollar. Terjadi penurunan kurs yang stabil. Pada transaksi pembelian 18 Oktober, membeli 5.000 US dollar dengan kurs 15.200 per US dollar. Kurs mulai menunjukkan penguatan. Selanjutnya, analisis transaksi penjualan valuta asing. Di sini ada 3 yang terjadi. Yang pertama itu di tanggal 6 Oktober. Penjualan pertama 5.000 US dollar dengan kurs 15.100 rupiah. Ini akan dihitung berdasarkan metode FIFO atau rata-rata. Selanjutnya 12 Oktober, penjualan kedua, menjual 6.000 US dollar dengan kurs 15.250. Kurs penjualan ini lebih tinggi dari pembelian awal. Selanjutnya transaksi penjualan yang terakhir yaitu 25 Oktober, menjual 4.000 US dollar dengan kurs 15.300. Ini adalah kurs penjualan tertinggi dalam transaksi. Baik, selanjutnya pencatatan transaksi. Bisa dilihat di sini. Ada 7 transaksi. 1 Oktober, membeli 6.000 US dollar dengan kurs beli 15.180. Nilai rupiah dari pembelian tersebut yaitu 91.080.000. Selanjutnya 3 Oktober, membeli US dollar dengan kurs beli 15.130.000 dengan nilai rupiah dari pembelian tersebut sebanyak 60.520.000. Pada 6 Oktober, menjual 5.000 US dollar dengan kurs jual 15.100. Nilai rupiah dari penjualan tersebut 75.500. Selanjutnya 9 Oktober, membeli US dollar sebanyak 7.000 dengan kurs beli 15.120.000 dengan nilai rupiah dari pembelian
rupiah dengan nilai rupiah sebanyak 105.840.000 rupiah. Pada tanggal 12 Oktober menjual 6.000 US dollar dengan nilai jual 15.250 dengan nilai rupiah sebanyak 91.500.000. Selanjutnya 15 Oktober membeli 5.000 US dollar dengan harga beli 15.200, nilai rupiahnya yaitu 76 juta. Dan yang terakhir yaitu 25 Oktober menjual 4.000 US dollar dengan kurs jual 15.300, nilai rupiah dalam pembelian tersebut sebanyak 61.200.000. Selanjutnya perhitungan keuntungan atau kerugian valuta asing menggunakan metode FIFO. Penjualan pertama yaitu 6 Oktober 5.000 US dollar menggunakan 5.000 US dollar dari pembelian 1 Oktober sebesar 15.180 rupiah. Harga pokok atau harga pokoknya yaitu sebanyak 75.900. Hasil penjualannya itu 75.500. Di sini terjadi kerugian karena harga pokoknya itu penjualannya itu sedikit, sedangkan harga belinya itu mahal, makanya terjadi kerugian. Terus selanjutnya penjualan 12 Oktober 6.000 US dollar menggunakan sisa dari penjualan sebelumnya 1.000 US dollar dan 1 Oktober dengan harga 15.180 rupiah dan 4.000 US dollar dari 3 Oktober sebanyak 15.130. Harga pokok sebesar 75.700.000, hasil penjualannya sebesar 91.500.000. Di sini terjadi keuntungan sebesar 15.800.000. Kemudian penjualan 25 Oktober sebesar penjualan 25 Oktober 4 US dollar menggunakan 4.000 US dollar dari pembelian 9 Oktober sebesar 15.120 rupiah. Harga pokoknya 60.480.000. Hasil penjualan tersebut mengalami keuntungan sebesar 720.000. Rekapitulasi keuntungan dan kerugian valuta asing. Dari perhitungan di atas, total keuntungan dari transaksi penjualan valuta asing lebih besar dibandingkan total kerugian. Di sini terdapat 3. Yang pertama, total keuntungan yaitu 15.800.000 ditambah 720.000 sama dengan 16.520.000. Yang kedua, total keuntungannya itu 400.000. Keuntungannya sebesar 16.120.000. Penyesuaian akhir periode di sini terbagi atas 4. Yang pertama itu identifikasi saldo akhir. Identifikasi saldo akhir sebutkan sisa saldo US dollar yang belum terjual pada tanggal 31 Oktober. Selanjutnya tentukan kurs penutup. Gunakan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs pasar yang berlaku pada 31 Oktober. Hitunglah keuntungan atau kerugian belum terrealisasi antara nilai buku, kurs, dan nilai pasar. Ada keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Yang terakhir, buat jurnal penyesuaiannya. Di sini ilustrasinya jurnal penyesuaian akhir. Misalkan pada tanggal 31 Oktober kurs US dollar adalah sebesar 15.000
3.000 US dollar dikali 15.120 ditambah 5.000 US dollar dikali 15.200 sama dengan 45.360.000 ditambah 76 juta. Jumlah keseluruhannya yaitu 121.360.000. Keuntungan bonus realisasi sebesar 122.240.000 dikurang 121.360.000 sama dengan 880.000. Jurnalnya itu di debit kas atau bank US dollar sebesar 880.000 dan keuntungan valuta asing belum terrealisasi sebesar 880.000. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya buka dengan sesi tanya jawab. Kepada teman-teman saya persilahkan untuk bertanya. Saya persilahkan kepada saudari Rizdawati untuk membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdawati dengan NIM 1230042. Saya ingin bertanya kepada pemateri, yaitu mengapa transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang terjadi pada tanggal berbeda dapat menghasilkan selisih kurs yang berbeda pula. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua saya persilakan kepada saudari Nuralisa untuk membacakan pertanyaannya. Baik, pertanyaan saya itu di bagian di keuntungannya kenapa belum terrealisasi? Alasannya kenapa? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh saudari Nuralisa. Beri saya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nuralisa, yang dimana pertanyaannya kenapa keuntungan belum terrealisasi. Alasannya yaitu belum ada transaksi penjualan. Pada akhir periode 31 Oktober US dollar belum dijual atau ditukar ke rupiah. Artinya tidak ada penerimaan kas atau tidak ada transaksi keluar masuk uang. Baik, saya kembalikan kepada saudari Nuralisa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rizdawati, yang dimana pertanyaannya itu mengapa transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang terjadi pada tanggal berbeda dapat menghasilkan selisih kurs yang berbeda. Yaitu karena transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang terjadi pada tanggal yang berbeda dapat menghasilkan selisih kurs yang berbeda karena nilai tukar mata uang bersifat fluktuatif, yaitu dapat berubah setiap hari akibat berbagai faktor ekonomi. Itulah jawaban dari saya. Apakah dari saudari Rizdawati menerima? Baik, saya terima, saya kembalikan kepada pemateri. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu pentingnya pencatatan akurat. Pencatatan yang detail dan akurat sangat penting untuk melacak keuntungan dan kerugian valuta asing. Perusahaan perlu strategi untuk mengelola risiko fluktuasi kurs seperti hedging. Selanjutnya, memastikan kepatuhan terhadap PSAK terkait akuntansi valuta asing untuk